Baik, hari ini tanggal 19 Februari 2024, kami dari Gerakan Keadilan Rakyat adalah masyarakat yang cinta keadilan, menyikapi pemilu 2024 ini yang syarat akan kecurangan. Sebelum pemilu berlangsung, saat pemilu berlangsung, dan sesudah pemilu berlangsung, terjadi kecurangan yang begitu banyak. Tapi tidak ada keterangan apapun yang disampaikan oleh Bawaslu kepada masyarakat. Dan hal ini merupakan kejanggalan. Debat panas juga terjadi antara Rocky Gerung dengan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja. Rahmat Bagja meyakini bahwa data rekapitulasi di aplikasi Sirekap tak perlu digubris karena sudah ada penghitungan secara manual. Sementara Rocky Gerung menilai jika aplikasi Sirekap merupakan alat bantu vital jika digunakan dengan jujur. Rocky juga menegaskan perencanaan kejahatan dan kecurangan pemilu 2024 dimulai sejak putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Mana diterangkan bahwa yang rekap itu informal, yang manual itu formal? Di mana diterangkan? Undang-undang, Pak. Undang-undang 7 tahun 2017 yang dipakai adalah manual rekapitulasi berjenjang. Oke, ngerti itu. Artinya bukan informal dan formal, legal atau tidak legal. Berarti yang rekap tidak legal. Ya, enggak gini. Alat bantu sebutannya yang dipakai untuk kemudian sampai ke tingkat pusat adalah manual rekapitulasi berjenjang. Alat bantu. Jadi dia tidak vital. Sampai berdiri-diri. Tidak. Jadi dia tidak vital. Kalau Anda kesulitan napas, alat bantu bernapas itu vital. Jadi mengapa disebut sesuatu informal tetapi tidak bermakna itu? Karena dia cuma alat bantu. Loh, justru alat bantu itu yang diperlukan, sementara alat resminya belum ada. Kan berpikirnya begitu. Jadi ngapain mengatakan bahwa yang rekap itu nggak diperlukan? Loh, dia legal juga. Bagaimana coba? Bingung kan sendiri? Itu soalnya tuh. Enggak bingung. Gini. Di dalam pikiranmu itu, alat bantu itu tidak vital karena boleh diabaikan. Lu berhenti bernapas, diperlukan alat bantu pernapasan. Jadi vital alat bantunya. Bukan paru-parumu yang vital. Nafasnya alat masih bantunya ada. vital. Jangan dibalik. Suka balik-balik pernyataan. Enggak. Gini. Yang dipakai adalah manual berjenjang. Tahu itu, saya tahu. Manual berjenjang. Benar. Jadi alat bantunya, mana alat bantunya? Coba kemudian bagi nafas, aneh banget lah. Cara Jangan berpikir, kemudian, gini ya. Itu logiknya aneh itu. Saya terangin di mana keanehan pikiranmu ya. Coba dengar ya. You anggap, kenapa you percaya pada yang manual? Karena you tahu akan ada perencanaan kejahatan. Setiap penundaan ada perencanaan kejahatan. Jadi dari awal Anda menganggap bahwa ini ada kejahatan, karena itu kalau dia direkap itu bisa ada kejahatan. Karena itu pindah ke yang manual. Kan begitu jalan pikirannya kan? Jadi semua yang rekap itu memang rencana kejahatan. Tetapi rencana kejahatan itu bukan di teknisnya. Bukan di 800 TPS, 800.000 TPS. Rencana kejahatan dimulai oleh 1 TPS. Di mana itu? Di Mahkamah Konstitusi. Yang suratnya dicoblos oleh Jokowi sendiri itu. That's the point itu. Jadi jangan hindari kita bicara substansi dari kejahatan itu adalah TPS di Mahkamah Konstitusi yang ditusuk oleh Raja Wakanda. Itu dasarnya. Presiden Jokowi konon kabarnya sudah menitipkan 4 nama untuk masukkan kabinet 02. Mereka ini jangan-jangan membantu dalam kecurangan tersebut. 4 pejabat tersebut yang dititipkan, saya dengar 1. Sekretaris Negara Pratikno, 2. Menteri BUMN Erick Thohir, 3. Menteri Investasi Bahlil, dan 4, saya sangat sesalkan, Kapolri Jenderal Listio Sigit. Ada apa? 4 pejabat ini harus dititipkan untuk kabinet ke depan. Ada apa? Apakah ada makan siang gratis? Ada pesanan? Apakah ada makan siang gratis? Tidak ada. Semuanya sudah didesain. Coba kita dengar. Baik Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu hadirin sekalian, terima kasih telah datang di
di rumah rakyat ini, di rumah bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu berhak untuk menyampaikan aspirasi. Dan saya sampaikan selamat datang bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang hati nuraninya hidup, akal sehatnya hidup, yang sangat menghargai suara rakyat, yang tidak menyukai negeri ini memimpin hasil kecurangan. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang berbahagia, memang tidak banyak orang yang peduli, memang tidak banyak orang yang kemudian merasa prihatin ketika di depan matanya ada kecurangan dan berani untuk melawan kecurangan itu. Saya mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Mudah-mudahan perjuangan bapak-bapak dan ibu-ibu ini dengan cara yang seperti ini tidak berhenti di sini. Sepakat? Kami di DPR akan melakukan perjuangan kami dengan cara yang sesuai dengan konstitusi yang telah diberikan oleh undang-undang. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, bahkan banyak para pakar mengatakan, para rektor, guru-guru besar sudah bersuara. Orang yang tidak punya kepentingan dengan politik sudah bersuara. Puluhan bahkan ratusan sudah bersuara bahwa terjadi kejanggalan dalam proses pemilu tahun 2024. Bahkan politisi juga sudah mengatakan bahwasanya pemilu kali ini adalah pemilu yang sangat barbar. Pemilu kali ini adalah pemilu yang sangat buruk. Banyak kepala desa yang mengadu kepada kami sendiri. Mungkin tidak hanya di dapil saya, di mana mereka itu diancam, diintimidasi, mau dikriminalisasi kalau tidak ikut dengan apa yang diarahkan oleh rezim sekarang ini. Oke, clear ya. Jadi anggota Dewan dari PKS ini sudah jelas menyampaikan ceritanya barusan bahwa PKS sudah mengusulkan hak angket, PDIP sudah, PKB sudah, Nasdem sudah. Barangkali kita tinggal tunggu dari P3 dan bahkan dari partai-partai 02. Merdeka! Merdeka! Saya lanjutkan. Kembali lagi supaya nanti para beliau-beliau masih banyak sekali yang mau di sini, yang akhirnya ujung-ujungnya membawa kepada rezim pemerintah yang berkuasa 32 tahun tumbang. Memperhatikan dan memberikan contoh penegakan demokratisasi yang berada di Indonesia. Saudara sekalian, dengan ikhlas kita berdiri di sini. Kita puasa, semua khawatir atas apa yang kita upayakan di sini. Kami legal formal, kami mendapatkan izin, kami pemberitahuan, dan apa yang ada di hati kita adalah hati demokratisasi yang baik di negeri ini. Yang terakhir, saudara sekalian, saya mengajak kita berada di sini adalah dalam rangka untuk bersatu. Sekarang juga kami di negara ini pemilu hanya pura-pura saja. Ternyata pemenangnya sudah ditentukan. Masa toh jumlahnya kecurangan. Kita lihat pengumuman KPU kemarin bukan sebuah kemenangan, itu hanya pengumuman KPU. Oleh sebab itu, jangan melihat jumlah yang kecil, jangan melihat jumlah yang ada kecil, tapi ini hanya sebagian dari masyarakat yang peduli terhadap kecurangan. Rezim dinasti, ya sepakat Bapak Ibu. Pak Polisi, DKI bansos saya ke Popo Muda. Sembako naik Pak. Sembako naik ya.
lawan mak yang duduk-duduk mbok tulung toh. Ya. Komplotan penipu ulung. Di situ ada Pak Jokowi, di situ ada Hasyim Asyari, di situ ada Ketua Bawaslu, di situ ada Hakim MK, di bakar aja biar terbakar, di situ ada biar terbakar. Nggak usah dibayar.